Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Laisa Kotik, dokter bertugas di klinik Akawan S. Dengan Ibu siapa? Ibu Nabila, dok. Ibu Nabila. Usianya berapa? 30 tahun. 30 tahun. Alamatnya di mana? Taman Asri. Mana sih? Pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu datang sini dengan keluhan apa, Ibu? Ini, dok, anak saya sudah batuk sudah hampir 5 hari. Mas 5 hari ya. Namanya siapa, Ibu? Revo, Revo ya. Usianya berapa? 2 tahun, dok. 2 tahun ya. Tadi batuk ya, Bu ya? Iya. Terus batuknya ini gimana? Ada dahak gitu, Bu? Iya, ada Ada dahak ya. Terus muntah juga? muntah juga. Muntah juga ya. Terus kemarin udah dikasih obat apa, Bu? Sirup dari apotek. Sirup ya. Tapi sampai sekarang masih batuknya? Masih Masih ya. Batuknya ada grog-grog gitu ya? ada. Ada ya. Terus makannya gimana, Bu? Makanya kurang nafsu, dok. Oh, kurang nafsu ya. Pantes ya, Bu, agak kurus ya. Rewel nggak, Bu? Rewel, dok. Rewel ya. Baik. Kemarin udah pernah kesini belum, Bu, berobat gitu? Sudah. Sudah ya. Berarti nanti tinggal saya lihat aja rekam medisnya, Ibu ya, terkait tinggi badan, terus lingkar kepalanya, Ibu ya. Nah, di sini nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik anak, Bu. Nah, nanti di sini ada pemeriksaan itu pemeriksaan secara umum dan secara khusus. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk menegakkan diagnosis penyakit yang diderita dari DREVO. Nah, pemeriksaan ini mungkin agak sedikit kurang nyaman, Bu, tapi saya akan melakukannya dengan aman. Apakah Ibu bersedia sebagai wali dari DREVO? Bersedia, dok. Nah, kalau Ibu bersedia, silakan tanda tangan di sini ya, Bu ya. Baik. Setelah itu silakan Ibu menempatkan DREVO di kasur yang sudah disediakan senyaman mungkin ya, Bu ya. Setelah itu saya akan mencuci tangan saya dengan menggunakan teknik WHO. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan saya basuh dan saya tutup dengan siku. Setelah itu saya akan menempatkan diri saya di sebelah kanan pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melakukan pemeriksaan secara umum, yaitu di sini saya akan menilai keadaan umum dari pasien. Saya akan memberikan rangsangan. Namanya siapa, Dek? Revo, Mamanya mana? ada. Baik, respon dari pasien itu dia memberikan jawaban yang sesuai dengan harapan. Berarti pasien dia dalam keadaan komposmentis atau dalam keadaan sadar penuh. Kemudian saya akan memeriksa dari nutrisi pasien, yaitu tadi yang udah saya lihat dari rekam medis, yaitu dari berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas dan lingkar kepala pasien itu dia normal. Kemudian nutrisi pasien itu dia bagus atau dia gizinya itu baik. Setelah saya lihat dari rekam medisnya DREVO, itu tekanan darahnya itu normal ya, Bu ya. Terus ada frekuensi nadinya juga normal, ada frekuensi nafasnya juga normal, suhunya juga normal. Terus di sini saya akan melakukan pemeriksaan kulit dari DREVO. Di sini kulitnya normal, sawo matang warnanya. Terus kelembapannya dia juga normal, tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu lembab. Terus di sini itu saya akan memeriksa kelenjar limfe. Itu dia ada di cervical, di aksila sama di inguinal. Nah, di cervical ini saya akan mendudukkan DREVO. Baik, DREVO duduk sebentar. Nah, setelah itu di sini saya lihat tidak ada pembesaran dari kelenjar limfe dan tidak ada perlekatan. Setelah itu bisa tiduran lagi DREVO. Nah, setelah itu di sini saya akan memeriksa dari aksilanya, meregang sedikit ya. Nah, di aksilanya juga dia tidak ada pembesaran kelenjar limfe dan tidak ada perlekatan. Kemudian di inguinalnya saya periksa di sini, saya raba, tidak teraba dari adanya pembesaran kelenjar limfe. Nah, setelah itu saya akan memeriksa otot dari DREVO, yaitu ototnya itu dia tidak hipertrofi dan juga tidak atrofi. Terus kemudian di sini ada tulangnya, tulang dari DREVO ini dia normal, tidak ada kelainan bentuk dan tidak ada fraktur. Nah, kemudian di sini sendinya akan saya gerakkan tangannya, dia bebas ya, tuh bebas bergerak, tidak ada pembatasan dari sendinya normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan khusus. Di sini dari kepala DREVO itu dia normal, tidak makrosefal ataupun tidak mikrosefal. Kemudian di sini saya akan memeriksa mata dari DREVO. Di sini konjuktivanya tidak anemis dan juga tidak hipermis. Kemudian skleranya dia tidak ikerik. Nah, di sini hidungnya juga normal, tidak ada sekret maupun udem. Terus habis itu di sini telinganya itu dia normal, tidak ada serumen dan juga gendang telinganya masih intak. Terus di sini mulutnya itu dia normal, tidak ada sariawan dan juga tonsilnya tidak membengkak. Nah, kemudian di sini saya akan memeriksa leher dari DREVO. Dia tidak ada massa dan juga tidak ada kortikolis. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan toraks pada pasien. Di sini dinding toraknya itu dia normal, tidak ada pigeon chest, barrel chest maupun retraksi. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan paru, yaitu menggunakan inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi. Nah, inspeksi di sini saya lihat dia normal, tidak perbandingan dada dan dada kiri maupun dada kanannya dia normal simetris. Kemudian di sini saya akan melakukan palpasi, yaitu saya akan menghangatkan tangan saya terlebih dahulu. Silakan bunyi walu-walu, 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 walu-walu. Baik, dari hasil palpasi didapatkan yang saya raba itu dia normal antara perbandingan dada kiri maupun dada kanan. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan perkusi, yaitu saya akan mengetuk di bagian interkosta 2. Baik, dari hasil perkusi di dada sebelah kanan didapatkan suara sonor dan peka. Sonor itu dia paru, kalau peka itu dia perbatasan antara hepar dan paru. Kemudian saya akan melakukan perkusi di bagian sebelah kiri dada kiri pasien. Didapatkan suara sonor dan redup. Sonor itu daerah paru dan redup itu dia daerah jantung. Nah, setelah itu di sini saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi, yaitu saya menggunakan stetoskop. Stetoskop akan saya gunakan, saya masukkan ke telinga. Nah, setelah itu di sini saya pastikan membrannya sudah on. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan.
tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Baik, dari hasil auskultasi didapatkan suara vesikular dari paru dan tidak terdengar wheezing maupun roki basah. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan jantung pasien, yaitu ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Yang pertama saya akan menginspeksi dari jantung pasien, yaitu di bawah papila mamae di interkostal 5. Terdapat denyutan di bawah papila mamae di interkostal 5. Kemudian saya akan melakukan palpasi, yaitu saya akan meraba dari jantung pasien di apex cordis. Yaitu di sini dari palpasi didapatkan adanya denyutan di bawah papila mamae di interkostal 5. Kemudian di sini saya akan melakukan perkusi. Saya akan memperkusi di sekitar papila mamae di interkostal 5 tadi. Dari hasil perkusi yaitu didapatkan adanya suara redup dari jantung. Kemudian di sini saya akan melakukan auskultasi untuk jantung pasien menggunakan stetoskop. Saya pastikan di sini kita menggunakan mangkuknya. Baiklah, dari hasil auskultasi didapatkan bunyi jantung 1 dan jantung 2, kemudian tidak terdengar suara wheezing. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan abdomen, yaitu inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Di sini saya akan menginspeksi dari abdomen pasien. Dia tidak ada istendit, kemudian tingginya itu dia tidak melebihi dari dinding dada dan juga tidak ada peteki. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi, yaitu saya menggunakan stetoskop. Kemudian saya akan meraba dari tengah epigastrium. Dari hasil auskultasi didapatkan adanya gerakan peristaltik khusus yang normal. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi, yaitu di sini saya akan memperkusi di bagian abdomen pasien. Dari hasil perkusi didapatkan adanya suara timpani pada abdomen normal, dan tidak ditemukan adanya suara hipertimpani maupun asites atau cairan yang masif, sehingga tidak ditemukan adanya suara pakak berali. Selanjutnya saya akan mempalpasi abdomen pasien, yaitu di sini saya akan meraba dari abdomen pasien. Dari hasil palpasi yaitu saya tidak mendapatkan perubahan ekspresi yang berarti dari pasien, dan didapatkan tidak ada nyeri di abdomen dan juga tidak ada massa. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi, yaitu di sini saya akan memeriksa apakah adanya pembesaran hepar, yaitu di sini saya akan meraba dari umbilikal ke prosesus hipoideus. Silakan tarik nafas, Dek. Kita tekan, hembuskan, kita lepaskan. Tarik nafas, tekan, hembuskan, lepaskan. Tarik nafas, tekan, hembuskan, lepaskan. Kemudian saya akan melakukan palpasi dari umbilikal ke arcus coccydextra yang berpotongan dengan garis yang melewati papila mamae. Inspirasi, tekan, ekspirasi, lepaskan. Inspirasi, tekan, ekspirasi, lepaskan. Inspirasi, tekan, ekspirasi, lepaskan. Inspirasi, tekan, ekspirasi, lepaskan. Hepar teraba 3 cm di bawah proses hipoideus dan 4 cm di bawah arcus coccydextra. Hepar teraba normal. Baiklah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada lien. Apakah ada pembesaran pada lien? Kita mulai dari inguinal dextra ke arcus coccydextra. Di sini kita mulai inspirasi, tekan, ekspirasi lepas, inspirasi tekan, ekspirasi lepas, inspirasi tekan, ekspirasi lepas. Dan di sini kita dapatkan trabalien yang membesar di scavener 5. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ginjal, yaitu saya akan melakukan dengan bahu temang, yaitu dengan cara tangan kiri saya letakkan di bawah abdomen pasien, di dekat pinggangnya, dan kemudian tangan kanan saya letakkan di atas abdomen pasien dan akan saya tekan. Apakah terasa ada massa? Nah, setelah itu kita dapatkan hasilnya bahwa ginjal pasien ini dia tidak membesar sehingga tidak teraba adanya massa. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas, yaitu di sini saya akan meraba dari ekstremitas superior dan juga meraba dari ekstremitas inferior. Saya akan meraba akron dari pasien itu dia tidak dingin. Kemudian kita periksa juga capillary refill time-nya, yaitu bisa di jempol dan juga bisa di tumit. Saya akan mengeceknya di tumit, dan capillary refill time-nya itu dia kembali kurang dari 2 detik. Dan menandakan bahwa tidak ada terjadi gangguan dari sirkulasi. Dari ekstremitas inferior juga tidak ada udem, dan ekstremitas superior juga dia tidak ada udem. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan rangsang meningeal, yaitu di sini saya akan memeriksa dengan pemeriksaan kau kuduk. Dan di sini kepala pasien kita gerakkan, kita lakukan refleksi pada leher, apakah dagu dengan mudah melekat pada dada pasien. Nah, karena dia itu mudah melekat pada dada pasien, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kau kuduk itu dia negatif. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Budzinski 1, yaitu saya masih menggunakan kepala. Akan saya lakukan, saya fleksikan apakah dagunya ini dia masih bisa menempel pada dada dengan mudah. Nah, kemudian saya akan melihat dari ekstremitas inferiornya apakah dia ikut fleksi juga atau tidak. Karena dia tidak ikut fleksi, maka dapat disimpulkan bahwa Budzinski 1 atau kau kuduk itu dia negatif. Kemudian kita lakukan pemeriksaan Budzinski 2, yaitu dengan melakukan fleksi pada sendi panggul di ekstremitas inferior yang kanan. Kita fleksikan seperti ini, kemudian sambil kita lihat refleks atau spontan dari fleksi inferior sebelah yang kiri. Nah, ini karena dia tidak mengalami fleksi juga, dia tidak mengalami fleksi secara spontan, maka dapat dikatakan bahwa Budzinski 2 itu dia negatif.
Baik, alhamdulillah, pemeriksaan fisik secara umum dan secara khusus telah selesai. Saya akan mencuci tangan saya dengan menggunakan teknik WHO terlebih dahulu. Saya akan mengambil sabun, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian akan saya basuh dan akan saya tutup tadi dengan siku. Baiklah, alhamdulillah, pemeriksaan fisik anak telah selesai, pemeriksaan fisik secara umum maupun secara khusus telah selesai, dan didapatkan bahwa kondisi dari DRFO ini normal ya Bu ya, dan nanti akan saya berikan resep obat yang bisa diminum oleh DRFO. Terima kasih ya Ibu, semoga DRFO batuknya cepat sembuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.